Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini kembali saya kedatangan tamu. Ini yang kedua kalinya beliau datang di studio bincang-bincang. Kalau kemarin seputar perjalanan karir beliau, pada malam ini kita juga ingin tahu pandangan beliau. Ini kan tidak lama lagi kita ini masuk pesta demokrasi. Dan saya kira biasanya orang yang sudah pernah itu kan, sedangkan yang belum pernah biasa ada keinginan. Bagaimana yang sudah pernah, jadi ini kita bertanya-tanya beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji kan, 2 periode kan kemarin ini. Ya kita sudah bincang-bincang kemarin waktu di podcast pertama, tapi belum menyentuh ke sana itu. Saya yakin pemirsa ingin tahu apakah masih ada keinginan untuk maju ke depan atau hanya mau mendukung atau mau didukung nih. Iya, kalau ditanya tentang keinginan ke depan, sebagai putra daerah yang masih melihat daerah kita masih butuh artinya sumbangsi pikiran dari kita ini, makanya saya nyatakan bismillah untuk maju. Oh iya. Itu terpanggil kita karena niat kita ini bagaimana kita bisa memberikan sedikit sumbang saran pikiran terhadap maju daerah kita ini. Apalagi kan kita di momentum 17 Agustus ini kan kita membutuhkan semangat kembali bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, bagaimana kita membangun daerah ini. Jadi cara mengisi kemerdekaan itu atau cara kita untuk memberikan sumbang pikiran kita, meskipun sebenarnya walaupun tidak ada dalam DPR itu, tapi saya kira lebih efektif kita ketika berada di dalam itu, karena sebagai tupoksi kita di DPR itu kan sangat efektif lah kita berada untuk bisa berkontribusi terhadap daerah ini. Saya kira itulah yang motivasi saya, sehingga saya nyatakan bismillah untuk maju. Apalagi ini sama sekali tepat prestasi. Saya ingat Syauqi pernah berkata, segenggam kekuasaan jauh lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu kan memang sih mutlak. Cuman kadang-kadang pada posisi yang serba salah kan ada begini nih kondisinya Pak Ustadz nih. Ada orang biasa benar tapi posisinya yang serba salah. Nah, ini memang kondisi seperti itu katakanlah kita mau bicara tentang kebenaran, tapi kita tidak punya kewenangan untuk bicara. Walaupun kalau kita bicara juga tidak didengar. Mungkin kalau ada posisi seperti itu, setidaknya kan ada pertimbangan lah ketika kita berikan masukan-masukan untuk kepentingan daerah. Kalau kita melihat tentang kewenangan kita miliki dari legislatif, saya kira itu besar sekali. Walaupun misalnya kita dalam posisi yang mungkin tidak terlalu bisa memberikan kontribusi yang terlalu besar, karena di DPR itu kan ada istilah kita sering dengar itu kan begini, kalau kebanyakan daripada kebenaran daripada kebanyakan. Itu istilah saya dulu. Tetapi begini Ustaz, saya juga teringat yang disampaikan di Presiden Turki itu, bahwa orang-orang baik silakan masuk berpolitik, karena kalau kalian tidak masuk politik maka yang mengambil peran politik adalah orang-orang yang tidak baik. Jadi diamnya orang-orang baik luar tanpa masuk dalam politik itu sama dengan
membirakan. Ya. Ya, apa namanya, orang-orang yang tidak baik itu masuk ke dalam parlemen, sehingga jangan heran kalau misalnya suatu saat nanti kita merasa kecewa dengan apa yang mereka karena ya. Tetapi tadi kalau masuk ke DPR, mau jadi anggota DPR, penuhi dulu syarat manusiawinya. Mana jadi caleg dulu lah. Jangan pernah bermimpi menjadi caleg, kan tidak pernah caleg. Masuk caleg dulu, persoalan yang terpilih atau tidak, ya itu kan kita serahkan sama yang kuasa. Iya. Jadi ini ya, Ustaz, kan ini kan bicara soal pandangan. Mungkin saya punya pandangan tersendiri, tapi kan saya juga ingin tahu pandangannya Pak Haji. Ya. Kalau Nabi itu dulu kan pernah mengatakan begini, jangan kasih jabatan orang yang minta, dan jangan juga kasih jabatan yang menolak. Nah, kira-kira kalau kita jadi caleg itu posisi yang mana? Ya, ini menarik juga. Pandangan. Saya mungkin punya pandangan, tapi saya ingin bagaimana pandangannya Pak Ustadz. Tapi saya kira kalau posisi di caleg atau legislatif itu tidak seperti minta dengan mungkin jabatan yang di eksekutif mungkin seperti itu. Karena kalau minta itu berarti kan secara langsung begitu kan, mungkin minta itu, kalau saya mendefinisikan minta itu person antara person kan. Tetapi kalau legislatif tidak, kita berjuang ini dengan segala macam potensi kita miliki berjuang. Dan intinya niatnya kalau mintanya tidak bukan di situ, mintanya kepada dia kan. Saya kira tidak terlepas dari persoalan niat sebenarnya. Kalau saya melihat bukan berarti memang bukan posisi meminta sih sebetulnya, karena ini sistem yang buat kita yang tidak bisa dihindari. Kita ingin berjuang. Terus caranya bagaimana? Harus lewat sistem itu. Nah, ini kan, betul. Kadang kan kita mendengar statement dari generasi muda mengatakan, artinya orang-orang baik itu tersingkir karena uang, misalnya itu tersingkir karena faktor lain. Jangan merasa Anda tersingkir kalau tidak masuk dalam situ. Maksudnya ketika Anda di luar itu kemudian mengatakan hanya minta, yang mana nanti orang punya isitas, yang punya kapasitas lewat, tidak, makanya masuk di situ, bila diseleksi secara alamiah, dengan proses-proses yang kita lalui itu, kalau sudah itu dilakukan kemudian hasilnya apapun keikhlasan terpatok Allah. Kalau kita sudah bertekad bulat, serahkan saya kira itu tapi intinya niat kita. Saya kira kembali kepada niat. Yang nama-nama lebih niat. Saya sering mengungkapkan kalimat seperti ini. Apakah kita bekerja karena digaji, atau kita digaji karena bekerja? Kalau kita bekerja karena digaji, artinya pandangan kita pandangan materi. Karena ada gaji sehingga kita bekerja. Tapi kalau kita digaji karena bekerja, kita tidak peduli, bukan itu tujuannya kita. Kita ini tujuannya adalah pengabdian. Dengan segala macam aktivitas kita itu kan insya Allah bernilai ibadah kalau kita betul-betul lillahi ta'ala. Nah itulah punya orang-orang yang beriman sebenarnya, Ustaz. Karena kan kalau dia bekerja lillahi ta'ala, walaupun dapat gaji juga dapat pahala. Jadi kan tadi pertama itu niat kita kan, niat kita itu ikhlas untuk bangun daerah. Saya biasa mengilustrasikan ikhlas itu ibaratnya seperti akar sebuah pohon itu memanjang ke tanah, mencari sumber penghidupan demi sebuah tangkuhan kan. Setelah pohon itu berbuah dan berhasil bermanfaat manusia, sang akar tidak pernah muncul mengatakan saya lah penyebabnya. Tetapi dia tetap bekerja senyap demi untuk sebuah pohon dan memberi manfaat. Artinya bahwa ketika kita ikhlas, maka Allah memberikan balasan lebih apa yang kita pikirkan ini. Mestinya begitu. Jadi kita bekerja itu bekerja ikhlas betul. Siapapun dia, pakai di pejabat. Karena kalau kita bekerja kan latihan di situ maka kita fokus di situ hanya saya kan. Tetapi ketika kita lihat ini salah kan. Tapi saya yang terus terang kalau dikatakan
ini mau cari mau kerja apa namanya kerja materi kan manusiawi kita pasti, tapi insya Allah ya profesional kerja itu kan apa namanya akan seiring dengan itu. Enggak sih sebetulnya, Ustaz. Iya. Kan persoalannya begini sebetulnya. Memang dalam kaidah usul juga dikatakan tidak bisa kita melaksanakan perintah tanpa melalui sarana dan prasarananya. Ya, Ada wasilah. ada wasilah. Ada kalimat usul mengatakan al-amru bi syai'in amru bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu maka jalan menuju perintah itu juga menjadi wajib. Contohnya kita ini mau berbuat untuk kepentingan daerah, mau membawakan aspirasi masyarakat yang kira-kira bisa diterima, tidak bisa tanpa kita harus duduk di situ itu. Ya. Nah caranya untuk ke sana itu ini ada wasilah lewat pertama ya tentu bacalek dulu ya kan, bakal caleg, baru kemudian caleg. Nah alhamdulillah kalau terpilih berarti kerjanya kita ini ya sudah sampai di situ tuh. Ya. Artinya mudah-mudahan dengan itu kita bisa berbuat. Ada juga yang mengatakan nih, benda yang terkeras di dunia ini intan. Untuk menghancurkan intan itu tidak bisa dengan yang lain, harus dengan intan pula. Ya. Saya kira inilah. Ya. Nah, Apa tadi yang disampaikan bahwa kebenaran yang tidak terorganisir itu tidak terlalu bisa terkalahkan oleh kebatilan terorganisir. Bahwa mungkin di sisi lain orang itu berkelompok dan bersatu dengan amal ma'ruf kan, tapi di luar sana juga ada kelompok juga yang bersatu dan untuk nahi munkar. Jadi alim kata macam gitu. Yang amar munkar. Iya. Amar munkar dan ma'ruf. Iya. Saya ini dua periode di misalnya kan. Iya. Dengan satu kursi kan. Tapi saya rasanya efektif itu. Kenapa? Karena sudah beberapa hal yang kita lakukan dan itu sangat bermanfaat di masyarakat. Walaupun kita hanya sendiri. Iya. Ya, sendiri. Tetapi kesendirian kita ini tidak membuat kita merasa lemah, tapi justru komunikasi yang kami bangun kemarin itu sehingga di DPR itu kita banyak menggunakan buat peta-peta yang bisa bermanfaat kepada kepentingan masyarakat. Ya misalnya saya berikan contoh peta tentang penyakit masyarakat, larangan produksi minuman keras, produksi mengkonsumsi dan mendakan. Kemudian larangan tentang judi, larangan tentang prostitusi. Walaupun terakhir itu kan perda tentang 3 ini, penyakit masyarakat ini kan dibatalkan oleh Mendagri, katanya perda itu menghambat investasi. Oh gitu. Tapi waktu itu kami fraksi Bank Pertampungan Perkasa Sejahtera, Bank Pertampungan Sejahtera itu menolak. Saya tidak logis kalau dikatakan perda ini menghambat investasi. Kenapa dikatakan perda ini menghambat investasi? Mungkin menganggap bahwa kalau ini tidak ada miras masuk di kampung, tidak ada orang asing masuk. Tidak, kalau saja itu yang dibutuhkan adalah keamanan untuk investasi daerah. Ya, nah, menurut pengalaman kami itu, bahwa baik itu misalnya tindakan kriminal atau mungkin kecelakaan lalu lintas dan sebagainya itu lebih besar persentasenya disebabkan oleh minuman keras itu. Makanya waktu itu tidak perlu dikendalikan, walaupun ya tidak dinafikan itu tidak mungkin bila 100%. Nah ini Pak, karena kita di DPR. Iya. Ini kan kita ini kalau bicara tentang perjuangan, erat kaitannya dengan tentu di mana kita berada nih. Ya, perjuangan untuk kepentingan daerah ini. Kalau menurut hitung-hitungannya Pak Ustadz ini, Pak Haji, ini potensi apa sebetulnya di Kolaka Utara ini yang perlu betul-betul kita serius perjuangkan sehingga kemudian potensi itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, yang merupakan potensi daerah maksud saya yang ada. Kalau kita bicara potensi kan ada sumber daya alam sebenarnya. Itu ya.
sumber daya kita di Kolaka Utara, makanya kita akan bangga-banggakan sumber daya kita dari hasil pertanian perkebunan. Tapi kan tahun terakhir ini, khususnya komoditi tertentu coklat itu kan itu sangat merosot atau sangat anjlok produksinya karena berbagai penyakit. Meski pemerintah kemarin sudah berupaya untuk membangkitkan itu dengan menggelontorkan dana yang cukup luar biasa besarnya, tetapi itu bisa dicek di pandang fraksi kami di awalnya bahwa kami mendukung 1000% program pemerintah, tapi kami tidak menginginkan langsung jor-jor anggarannya, karena harus betul-betul diteliti apakah masih memungkinkan program revitalisasi coklat ini bisa menghasilkan seperti awal kemarin. Mengingat kondisi atau struktur tanah kita tidak sama lagi di awalnya. Nah, kita sekarang lihat, mungkin hanya di tempat-tempat tertentu itu berhasil, dan padahal anggaran yang besar. Itu potensi, salah satu potensi dari kita adalah dari perkebunan. Kemudian sebelum moratorium tambang itu yang paling kita banggakan kemarin kan. Jadi seingat saya waktu tahun 2012 nggak salah itu sempat kita mendapatkan pendapatan asli daerah dari tambang ini sekitar hampir 50 miliar. Tapi kan sekarang kebijakan itu sudah ditarik kan? Jadi tidak lagi kewenangan kita. Kalau sebenarnya yang sistem demokrasi sekarang sebenarnya yang sebenarnya membotakan itu. Kenapa? Karena sebagian dari pejabat-pejabat kita itu, mungkin dari unsur birokrasi itu tidak lagi bekerja secara profesional. Artinya hanya mungkin sedikit saja. Kenapa? Karena hampir dikatakan semua politis jabatan itu. Jadi ketika politis itu juga ketika terpilih yang punya kandungan masukan, ketika kepada itu terpilih, maka dia balas jasanya siapa membantu tuh, dan itu ditempatkan di mana saja tanpa memandang apakah potensinya itu atau bukan, dan untuk balas jasa kan. Nah, itu yang memang kadang membuat kita sebagian penempatan pejabat itu terkadang itu mendapat kritikannya. Kenapa dia di situ? Misalnya ada tenaga kesehatan PPU, ada begitu pula sebaliknya. Nah, ini kan, jadi saya kira ini perlu memang sedikit perubahan lah, bahwa memang menempatkan orang pada jabatan yang pada ahlinya itu sangat penting sekali. Ini kan menarik ini sebetulnya. Kenapa saya katakan menarik? Kan seringkali muncul kalimat pesimis. Susah, biar juga kita memang sudah begitu-begitu, Ji. Nah, kalau sudah seperti ini kan mematikan sebetulnya. Semangat untuk menyampaikan tadi itu. Padahal parlemen itu sendiri kan artinya bicara ya. Men itu berarti orang yang bicara. Jadi seharusnya kan yang namanya anggota dewan itu, ALEG itu ya justru digaji karena bicara. Jadi mestinya begitu, bahwa sebagai anggota legislatif kan itu fungsinya kan salah satunya adalah pengawasan. Tentu pengawasan itu bagaimana kita yang memberikan masukan atau pertimbangan ketika hal yang menurut kita itu perlu diperbaiki. Itu sudah dilakukan, tapi mungkin sebagian juga dilaksanakan, sebagiannya dilaksanakan. Jadi kita kan mungkin kita akan sudah sampaikan yang terserah mereka tapi kalau idealnya itu perlu dibuat dalam diskusi dan pertimbangan tempatkanlah itu sesuai dengan para kompetensinya, supaya betul-betul mereka bekerja profesional, tidak bekerja meraba-raba. Ini kan untuk kemudian daerah kita ini ke depan, Kolaka Utara ini kan daerah yang punya potensi untuk berkembang cepat. Coba kita lihat dengan daerah yang bersamaan dengan Kolaka Utara, bahkan daerah tertentu dan Kolaka Utara kita lebih lagi. Sebetulnya kan kemarin itu Ustaz, kalau kita melihat dari visi misi Bupati sudah sangat menarik sebetulnya.
sadar bahwa sebetulnya untuk mengelola potensi yang ada perlu kompetensi. Ya. Nah ini memang kalau bicara Madani itu kan sebetulnya bicara tentang lebih kepada SDM, sumber daya manusia, bukan SDA. Ya. Saya berikan contoh ini tentang peningkatan bagaimana sumber daya yang ada itu bisa kompetitif. Pernah ada salah satu putra dari kita di sini yang juara 3 tingkat nasional di kegiatan teknologi pameran teknologi bangunan di Bali. Itu dia memproduksi mesin pempel jarum itu yang luar biasa cepat. Dan yang pertama memberikan itu alhamdulillah saya. Waktu itu saya sempat ke Papua Utara dan saya dapatkan beliau itu. Dan saya rekam, kemudian saya perlihatkan kepada dinas perkebunan waktu itu. Kemudian ditindaklanjuti sampai waktu itu dinas PMD provinsi itu meminta untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke Bali kan, dan itu juara 3. Cuma sayangnya setelah kembali dari sana ini tidak lanjuti. Pernah ada anggaran di dinas tenaga kerja, dinas pertanian pengadaan mesin pengintip jagung sekitar 600 juta kan. Saya sempat ketemu dengan beberapa pemangku kebijakan. Saya sampaikan, Pak, andaikan boleh saya beri saran, dana yang itu bisakah itu dialihkan ke dinas tenaga kerja? Kemudian dengan sumber daya kemarin kita punya anak ini yang juara 3, ini yang memberikan pelatihan kepada bengkel-bengkel atau tukang las yang ada pada kabupaten untuk merakit ini barang ini, karena dia kan yang merakit supaya tidak lagi masyarakat membeli yang ada, kan itu luar biasa dia punya ciptanya ini, tapi kan tidak lanjuti. Nah, akhirnya anak itu merasa mungkin tidak diperhatikan, sekarang dia ke Kalimantan, karena ini kan luar biasa yang dipakai sekarang di Utara sebagai itu untuk mengikuti jarum ini kan itu adalah ciptanya. Jadi saya lihat ini menindaklanjuti terhadap putra-putra dari kita berprestasi itu masih kurang perhatiannya. Oke, jadi gini, diminum. Iya. Gini, karena niat untuk maju ke depan tentu tidak terlepas daripada bagaimana kita bisa lebih baik ya daripada yang sudah kita lalui. Tentunya sudah ada gambaran di kepala kita ini bahwa saya nanti, Pak Ustadz nanti kalau sudah masuk di parlemen lagi itu ingin melakukan sesuatu mungkin yang tidak pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kira-kira apa itu, Pak? Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan, mungkin tentu kita mengidentifikasi ya. Tetapi saya kira ini ada sekarang ini yang baik-baik perlu dilanjutkan. Yang kurang bagus diluruskan, dirubah kan. Ya, banyak seperti kebijakan anggaran kita ada potensi wisata kita di Pulau Kabupaten saya kira masih minim. Padahal kemandirian dari kita penghasilan pendapatan daerah sangat lemah. Dulu yang kita andalkan itu adalah gerbang tol yang sekitar 1 miliar 12 juta per tahun kontrak usaha gratis lagi, sudah gratis. Nah, tidak ada sumber lain kecuali pelabuhan, itu pun pelabuhan sebagian sudah diambil oleh pusat. Nah, saya melihat potensi wisata kita di Maluku Utara ini cukup besar. Cuma sayangnya belum dikelola secara profesional. Kalau ini dikelola, maka itu akan timbul efek-efek dampak-dampak ke usaha-usaha lain, usaha jasa akan berkembang, UMK juga akan tumbuh kan, ya, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kuliner itu kan pasti tumbuh karena banyak wisata masuk. Ya, kemudian juga usaha jasa lainnya seperti transportasi, kemudian perhotelan itu kan berkembang. Memang ada tantangannya, karena undang-undang desa sekarang kan membolehkan desa mengelola sendiri dengan melalui program badan usaha desa, BUMDes kan, bisa mengelola. Tapi sebenarnya bisa saja itu bersinergi dengan pemerintah daerah, karena kalau mereka kelola itu, paling tidak pemerintah pusat daerah itu
menyiapkan sarananya, Ya. ya jasanya mereka yang diberdayakan di situ. Ya, artinya yang bukan itu mereka lah orang-orang daerah. Nah, sehingga ini potensi-potensi daerah kita ini bisa menghasilkan ya, karena kalau itu bisa dikelola, kita punya laut, air terjun, sungai, gunung, itu luar biasa. Maka peredaran uang itu tentang kemudahan dari kita ini, ya pastilah ada dampaknya. Tapi tadi kalau secara profesional. Ya. Ya. Oke Pak Haji, boleh tahu siapa tokoh nasional yang menjadi idolanya? Wah. Kalau tokoh nasional Yang menjadi idola? iya. Saya sering buka-buka di media itu, saya mendapatkan satu tokoh nasional yang filmkan keluarganya. Siapa itu kan? Ada judul film itu Ain dan Habibie kan? Berarti beliau ini betul-betul luar biasa ini, kenapanya? Kalau tokoh-tokoh lain saya belum pernah mendapatkan khusus dibuatkan filmnya. Berarti ya saya mengatakan bahwa orang ini adalah orang baik dan tentu kan juga maka itu menjadi Idola. Iya. Ya. Beliau Pak Habibie itu luar biasa, membuka keran demokrasi luar biasa. Iya. Ya, kemudian ya dia logo. Iya. Kan kalau kita bicara idola itu sebenarnya kenapa saya tanya tentang idola? Berarti saya ingin tahu Anda seperti apa. Ya. Kalau idola sebenarnya kan kita harus, kalau kita mengidolakan seseorang itu biasanya kita mengikuti juga. Ya, sebetulnya kan kadang-kadang kalau kita mengidolakan seseorang itu kita ingin menjadi orang. Sebetulnya kalau kita bicara tentang daerah itu semua punya. Artinya kan ada pilar itu kan, ada pilar dunia itu kan ada 4 tuh. Iya. Ada umaranya, ada ulamanya di situ, ada orang kayanya, ada orang miskinnya. Ya. Ya. Makanya dikatakan bi ilmil ulama kiwamid dunia bi arba'ati asya. Dunia ini akan tegak, dunia ini akan jaya. Kalau Pulau Utara ini mau jaya, 4 pilar. Yang pertama bi ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Iya, ilmunya para ulama itu penting tuh. Iya. Sebab keberkahan itu dari situ itu. Iya. Ya. Tapi kan sekarang ini kadang kita mendengar orang itu artinya saking mungkin melihat ada salah satu ulama yang buat kesalahan lalu kemudian digeneralkan. Saya pernah mendengar itu kalimat tai lama, saya bilang ini orang yang tidak sadar mungkin diucapkan, apalagi kalau menurut saya orang yang dianggap intelek lalu kemudian punya kalimat begitu itu. Iya. Ini kan nggak bisa, ulama itu mulia. Ulama itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita coba-coba, tidak boleh. Kalaupun ada misalkan satu yang melakukan, ya itu kan oknum namanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya, ambil ya, kita sarankan sama orang yang begini ini segera bertaubat. Iya. Nah kemudian yang kedua, biadalil umara, keadilan para pemimpin. Nah, harus pemimpin ini adil. Gimana adil itu? Adil kan definisinya yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Simpelnya gini Ustaz. Sepatu selalu lebih mahal daripada songkok. Ya. Tapi karena tempatnya sepatu di kaki, ya di kaki. Iya kan. Iya. Kemudian yang ketiga, wasihawatil agniya, kedermawanan orang kaya. Ya kan. Nah, kalau ini kan tidak bisa, penting sekali ini. Kemudian yang terakhir, wada'watil fukara, jangan dilupa doanya fakir itu nyambung langsung tuh. Makbul dia. Makbul. Iya. Nah, saya kira. Jadi Ada mungkin himbauan yang disampaikan kepada jangan pernah jauh dari para ulama kita dalam hal apapun. Iya. ulama warisatul anbiya, ya, ulama pewaris para nabi. Karena memang setelah meninggal kan amanah ini diumbangi oleh para ulama. Ya, cuma yang saya mengatakan juga suatu saat nanti akan muncul banyak ulama di tengah kita dan banyak juga yang ada yang lurus dan ada yang mengikuti umat. Nah sekarang ditanya, lalu pertanyaan yang mana kita mengikuti? Ya tentu yang lurus lah. Iya, dia katakan bahwa cari ulama yang dibenci oleh kaum
kafir dan orang munafik. Ya, Kolaka Utara ini tentu sebagai daerah yang pernah dikenal bahwa pernah berlaku syariat Islam, dan kita ini bukan membangkitkan syariat Islam dalam hal mungkin yang seperti yang orang bayangkan potong tangga yang tidak, bahwa kita ini ingin mengembalikan umat kepada ajarannya yang sesuai dan penuh. Itu makanya itulah niat kita masuk, bagaimana kita jadi nilai-nilai itu. Jadi kaitannya dengan itu, Ustaz. Karena ada kaidah usul mengatakan begini, mala tadriku kullu wala tatarku kullu. Kalau memang tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi bicara tentang syariat itu jangan takut. Kan tidak mesti harus potong tangan, yang penting pencuri ada sanksi. Ada sanksi kan? Itu maksudnya. Ya sanksi, jangan biarkan mencuri. Kisas tidak berlaku. Yang penting pelaku pembunuh itu ada sanksi. Saya kira itu juga perlu, sebab kalau memang karena negara kita itu tetap negara hukum yang berbeda dengan itu. Luar biasa saya kira pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, bincang-bincang kita dengan Pak Haji Imanuddin, beliau juga seorang kembali Ustadz. Ada yang kita garis bawahi bahwa beliau tadi ungkapkan satu hadis yang mengatakan begini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman terhadap umatku, bukan siapa, umatku. Kita nih. Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Iya, pada lari dari ulama dan fuqaha. Ini luar biasa ini. Apa yang terjadi? Fayabtalimullahu bi thalathati baliyah. Allah kirim 3 bencana. Itu tadi itu tidak menyebut bencana itu banjir bandang, tsunami, gempa bumi, itu tidak ada. Itu kan semua proses. Kalau memang kita harus mati dengan banjir, tanpa banjir pun kita pasti mati. Yang kita menjadikan itu kan kita mati dalam keadaan tidak beriman seperti tadi. Nah, yang pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihi. Allah cabut keberkah daripada usaha kita nih. Usaha-usaha kita ini selalu nyerempet dengan dosa, misalkan ya pekerjaan kita itu cari untung yang banyak, akhirnya ya terjadi di dalamnya itu tidak sesuai antara seharusnya yang tidak semestinya, ya dosa lah itu lebihnya itu. Anggaplah begini, campuran 4 mestinya dicampur 5, yang satunya itu kan dosa. Tidak berkah lagi kan? Tidak berkah. Kemudian yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah tunjukkan, angkatkan, kasih pemimpin nih yang pantas bagimu, pemimpin yang zalim. Karena kamu juga sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, demikianlah bincang-bincang kita sama Bapak Ustaz Haji Imanuddin, dan beliau insya Allah tahun 2024 nanti beliau akan tampil lagi menjadi kontestan di pemilu legislatif. Ya, saya kira semoga saja beliau diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga insya Allah berkahi, lalu kemudian dapat duduk di bukan kursi panas kalau saya, karena kalau kursi panas itu adalah kursi yang bisa mampu mengantarkan kita insya Allah meraih pahala sebanyak-banyaknya. Amin. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Ustaz? Ya. Anu dulu.